musik Kalelon adalah musik yang unik dan itu hanya ada di tanah kita, ada di Minahasa. Kalelon itu juga menggambarkan identitas masyarakat Minahasa. Jadi jati diri masyarakat Minahasa itu tergambar dalam musik-musik Kalelon. Cuma dengar dari DP lagu orang langsung tahu, oh dia dari Minahasa, oh dia dari tanah Luminu Toa. 70-an so keluar ini lagu Kalelon dan tapi yang bentuk pertama-tama kan apa? Wakan. Wakan baru tareran sama. Ini Kalelon ini. Ya orang tahu Pak ini. Orang tahu kamari. Dari kok orang tahu lagu-lagu ini dari tahun 70-an. Kalau Kalelon, kalau orang tua, orang lagu atau bahasa lagu kesayangan, lagu bahasa apa tuh orang, entah pun dimotolin kamar, patron pe selatan tetap sama Kalelon, sampai suka-suka di zaman dulu. Bayangkan kalau Kalelon itu tersambung dari orang jauh, karena DP lagu itu seru sekali, orang dari jauh berdekat.
Jadi apa pandangan Sanggar Tumonde terhadap musik kalelon? Jadi kalau dari Sanggar Tumonde sendiri, gerakan kebudayaan yang dibuat oleh Sanggar Tumonde pertama, satu menciptakan kreativitas yang berdasarkan landasan budaya. Jadi musik kalelon itu dia salah satu musik etnik yang ada di Minahasa yang penting untuk kita kembangkan. Karena hari ini yang kita lihat musik-musik etnik seperti ini sudah mulai hilang dan atau lenyap perlahan-lahan. Penting bagi kita untuk membuat satu gerakan-gerakan yang mengangkat budaya dalam khususnya musik kalelon. Musik kalelon adalah musik yang unik dan itu hanya ada di tanah kita, ada di Minahasa. Pandangan Sanggar Tumonde untuk musik kalelon itu sebenarnya sangat luas, dan kalelon itu juga menggambarkan identitas masyarakat Minahasa. Jadi jati diri masyarakat Minahasa itu tergambar dalam musik-musik kalelon, syair-syair, dan petikan-petikan nadanya sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada di Minahasa pada waktu terciptanya tuh musik-musik kalelon. Dan musik kalelon itu sendiri adalah musik-musik seperti yang Yali katakan tadi, unik. Cuma ada di Minahasa yang musik-musik DP genre berbeda dengan yang lain. Ya, dari pandangan saya sendiri mengenai apakah musik-musik etnik seperti kalelon dia dalam menghadapi tantangan hari ini, apa yang harus kita perbuat. Jadi kalau dari saya itu yang harus kita perbuat, pertama kita harus mempelajari. Karena pada dasarnya harus orang tahu dulu seperti apa kalelon itu. Kemudian dalam menghadapi tantangan hari ini, kita harus justru sebagai Toh Minahasa, kita harus mempertahankan yang etnik, dan kita harus juga mengembangkan yang etnik itu dia untuk menghadapi perkembangan zaman. Jadi ada yang harus kita pertahankan, ada pula yang harus kita kembangkan. Karena pada dasarnya kita harus seiring berjalan waktu itu dia kita harus membuat sesuatu yang baru tanpa meninggalkan hal-hal yang etnik atau yang sifatnya budaya kita. Jadi seperti itu. Bagus yang dia bilang tadi. Cuma untuk strateginya untuk mempertahankan musik kalelon ini, pribadi saya pikir mulai dari diri sendiri. Ada baiknya orang cinta dulu tuh musik ini, orang belajar, bong baru orang kasih apa yang dia bilang, mulai dipopulerkan atau orang promosi begitu. Dan untuk tantangannya dengan musik-musik yang lain, ada baiknya orang harus berkembang. Mungkin orang campur dengan musik-musik lain, tetapi DP khas masih ada. Dan itu saya pikir salah satu kemajuan kalau musik kalelon itu dicampur adukan dengan musik-musik lain. Untuk tantangan modernnya, orang juga terima yang musik pop, orang saya masuk di musik pop. Cuma DP dasar, DP etnik, DP khas harus tetap jaga. Sanggar Tumonde pe strategi mau hadapi itu apa ini dia tuh seniman-seniman yang orang bilang orang seniman yang di Tonde ini nak jadi apa, nak difasilitasi. Misalnya orang tahu bikin keroncong, tahu bikin gitar, akhirnya kan kalau orang lain tahu nak difasilitasi, orang nggak tahu nak mau dapat apa-apa di situ. Padahal orang ada pengetahuan yang mesti harusnya orang kembangkan. Jadi kalau Sanggar Tumonde pikiran, orang mesti karu apa rangkul pada orang mesti sama-sama di orang. Terus mesti ada kerjasama. Misalnya ke pemerintah,
kerjasama pemerintah di Tonde ini, dia kerjasama dengan torang, dengan Sanggar Tumonde. Terus karena hari sekarang orang mau lihat tuh, kalau misalnya mau bikin gitar atau keroncong itu dia susah mudah apa, misalnya DP papang, DP apa itu, DP nama ternyata bilang grip itu dia susah orang mudah apa. Kalau sekarang ambil enggak mungkin orang coba ambil di gunung mau potong-potong tuh lolombulan atau senun saya, jadi lain masalah baru. Jadi itu yang mesti orang pikir. Jadi strategi itu dia kan strategi mesti ada kerjasama. Misalnya ada kerjasama dari pemerintah, ada kerjasama dari organisasi, ada dari kerjasama dari pihak luar. Misalnya ada yang masuk invest apa terus orang kembangkan, bukan dalam pengertian orang mau cari untung. Nah, memang jelas orang mau cari untung dalam tanda kutip, orang mau kembangkan tuh orang seniman-seniman yang data biar ke sana. Jadi pak pikiranku keles dia, salekku kali keles tu. Cok karu. Kalau kita yang utama itu rangkul, kasih dorongan, kasih motivasi pada orang bahwa dorang penting lah. Dan untuk menjaga itu kita perlu catat DP teknik, DP kunci-kunci bermain keroncong, teknik pembuatan. Itu kak lebih inti itu kak sebenarnya penelitian lah, mau tulis supaya nggak mau hilang. Karena mau jaga ini kan so kurang tua tuh paling banyak tuh tahu bawa itu, tahu backing keroncong, tahu nyanyi, kurang tuh tua. Jadi DP awal mungkin orang selalu jaga backing, mulai bawa tanya pak tua, cari tahu apa semua yang diperlukan untuk pembuatan keroncong, dan ya itu penulisan, tulis dan apa semua yang perlu, karena ini semua hilang. Dan untuk membuat mereka terasa berharga dengan rompe seni itu, mungkin ya kalau istilah doi kopis tuh mesti katu ada daripada orang cuma sebiar begitu rompe seni mati begitu. Ada baiknya orang bikin workshop pelatihan untuk yang baru-baru supaya nak mau mati dan kalau boleh ya bikin pameran kecil-kecilan yang orang pernah buat lagi, pameran kecil-kecilan mungkin seperti itu. Jadi kalau ditanya soal apakah syair-syair atau dari syair-syair Kalelon itu dia harus orang pertahankan atau Sanggar Tumonde mempunyai divisi, kita jawaban kok begini. Jadi proses kreativitas itu dia ndak harus diam. Jadi kalau kita pikiran proses kreativitas itu harus berkesinambungan, harus terus berjalan. Orang tua su mencipta, su bikin tuh syair-syair Kalelon, orang tua su bikin. Orang mesti jaga itu. Dan harusnya lagi orang mesti lagi kembangkan, orang membuat sesuatu yang baru tanpa meninggalkan tuh orang tua syair, ke musik-musik itu dia orang mesti backing yang baru. Jadi seperti itu. Divisi harus kali Sanggar Tumonde ada divisi musik, diharapkan kan Sanggar Tumonde harapan divisi musik seperti itu. Dalam proses kreativitas harus seperti itu. Untuk proses kreatif apakah mempertahankan atau mau kembangkan musik Kalelon kan DP syair-syair timbul mungkin ada suatu peristiwa, ada keadaan gimana orang muncul DP kreatif untuk menciptakan sesuai dengan keadaan tertentu. Dan untuk sekarang saya rasa kalau orang belajar semua syair dan orang belajar kenapa syair ini lahir, syair ini ada, orang akan tahu. Dan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang, orang boleh kembangkan tuh musik Kalelon ini khususnya dengan keadaan sekarang. Mungkin DP bentuknya yang baru, dengan syairnya baru, dan nggak mesti tinggal tuh lama DP gaya-gaya Kalelon lama. Itu menurut kita kurang proses kreatif dari DP orang untuk melihat keadaan yang baru dan mau tercipta tuh
mungkin syair ketikan yang baru, model yang baru, karena sesuai dengan DP keadaan sekarang. Keadaan yang akan mesti timbul tuh DP proses, DP bentuk yang baru. Asi colai mama osi papa aku jasale matua aku maloor maya kesenangan garu aduh sayang malengi semadu aku papaan aku sami doga indeken ku aduh sayang Mandiwita aku jago matua ngarang anak mama oh si papa Asematua mewanggoyaku sayang maneseloka aku endo asomo kesenangan ku karu aduh sayang ku disekolahkan oleh ibu bapa supaya aku jadi orang berguna jalan kebenaran sebagai bekal di hari depanku sayang meskipun ibu bapak marah padaku aku tahu anak darah ibu bapakku aku tak akan bertekun pada ibu bapak yang besarkan aku sayang nanti ku menyesal di hari ke
Apa fungsi musik kalelon dalam masyarakat Minahasa? Kita pikir kalau musik kalelon itu ada banyak fungsi. Mungkin cuma berapa yang kita bilang. Sesuai dengan DP nama, kalelon itu kan dari kata lelo. Sebenarnya salah kalau bilang kalelon, sebenarnya kalelon. Artinya sama-sama rindu. Lagu kalelon ini dia fungsi mengembalikan tuh kerinduan orang-orang terhadap hal-hal yang lampau, yang kelewat, atau peristiwa-peristiwa yang pernah bikin sama-sama. Makanya musik kalelon itu dapat dapat sayang, dapat dengar sedih, karena dia sebenarnya merindukan lelo dengan kejadian atau peristiwa masa yang sudah lalu. Yang berfungsi berikut menurut kita itu identitas. Cuma dengar dari DP lagu orang langsung tahu, oh dia dari Minahasa, oh dia dari tanah Luminu Toa. Kalau di zaman sekarang DP fungsi lain kebanggaan. Artinya orang bangga, orang punya orang-orang tua dulu ada berkarya, sehingga boleh orang mau kasih cerita ke orang lain, ini kita pe orang-orang tua dulu berkarya. Orang yang ada dia mau banggakan atau mau ceritakan ke orang lain, biasanya dia pe harga diri sebagai orang kurang ketika dia tidak ada yang mau dia banggakan. Musik kalelon itu salah satu yang membangkitkan kebanggaan terhadap diri sendiri atau terhadap bangsa sendiri. Musik dan syair yang dipadukan yang kemudian melahirkan musik yang orang sebut kalelon atau maka aruyen, memang perpaduan yang unik. Artinya syair-syair itu kalau dipadukan dengan mungkin aliran musik lain akan terdengar lain. Musik kalelon nadanya sama dengan saya bilang tadi, kalau mau dengar menggugah hati, menggugah emosi, dan lebih ke bikin orang menangis. Dan kalau mau dengar syair-syair bahasa Tontenduan, sebenarnya bukan cuma syair-syair bahasa Tontenduan, karena ada syair-syair juga dalam bahasa yang juga cocok. Tapi paling tidak dia pe makna selalu berputar-putar pada soal kehidupan orang Minahasa atau orang Tontenduan. Sepanjang yang kita tahu soal syair-syair musik kalelon atau maka aruyen berbahasa Tontenduan, dia lebih banyak bercerita soal pergumulan hidup, misalnya antara anak dan mama, pergumulan hidup antara hubungan antara bapak dengan anak, atau bahkan yang dalam syair-syair itu yang diceritakan justru hubungan antar sesama muda-mudi. Tapi kalau mau cari DP tua musik-musik kalelon, sebenarnya lebih ke hubungan manusia dengan pokok kasuruan uang atau yang dianggap sebagai sumber segala sesuatu. Makanya dalam cerita-cerita tua di Minahasa,
karena musik kalelun itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya yang bermain itu cowok, ada cewek sampai lumpa jendela cuma dengar orang bermain kalelun. Artinya secara emosional dia tergugah dengan dia cowok atau mungkin cowok yang bermain di muka rumah atau di pinggir jendela. Biasanya kan dulu rumah tinggi. Jadi di satu sisi syair-syair itu punya pesan yang setelah dipadukan dengan musik yang sedemikian rupa begitu, mampu menjadi sesuatu yang menyihir dalam tanda kutip. Dan itu tidak tergantikan dengan aliran musik lain kalau mau padukan dengan syair-syair berbahasa Tontonan. Menurut kita perkembangan musik kalelun agak sedikit menurun dalam segi syair. Syair-syair hari ini dibandingkan dengan syair-syair kalelun dulu, memang mungkin karena disesuaikan dengan kemampuan berbahasa orang hari ini yang sudah kurang paham tentang bahasa-bahasa Makataka, termasuk bahasa Tontonan. Ada syair-syair yang sudah berbahasa Melayu. Buat kita sebagai orang Tontonan agak kurang kena kalau mau dengar musik kalelun berbahasa lain, apalagi berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Kontemboan atau bahasa Makataka lebih asik daripada ini. Tapi itu mungkin bagi orang yang tidak paham bahasa, orang senang kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau lihat dia cara bermain, dia keterampilan bermain musik kalelun hari ini dibandingkan dengan dulu itu ada perbedaan yang cukup kentar. Dilihat kalau didengar masih dulu lebih bagus. Jadi kalau sekarang kurang enak didengar. Karena ada beberapa juga yang kita dengar tuh yang berbahasa Indonesia. Masalah yang di Tomohon nggak sesuai dengan bukan nggak sesuai, maksudnya kurang baik bila dibandingkan dengan yang dulu. Ada juga yang kita lihat dia kurang bermain di keyboard, minat bermain di gitar. Ada sekarang program yang boleh bermain di keyboard, tapi suaranya kurang bagus didengar. Jadi kita boleh pikir agak sedikit menurun DP kualitas musik kalelun di hari ini dibandingkan dengan dulu. Syair atau lagu-lagu itu bertambah, saling berlomba dulu. Contoh misalnya kalau di daerah selatan, Kampung Makaruyan di daerah Tompasuk baru sana bersaing dengan Wakan, baru bersaing dengan kampung-kampung lain di daerah sini. Sampai lahir variasi-variasi musik kalelun. DP cara bermain, ada yang orang bilang halus, ada yang orang bilang kasar. Itu beda-beda. Jadi kalau orang dengar musik kalelun dapat tahu, oh ini Wakan punya, oh ini Makaruyan punya. Lain lagi kalau mau dengar misalnya orang Sonder atau Tomohon bermain di daerah sana atau Ponsel. Hari ini soalnya kelihatan tuh dinamika saling bersaing skill dalam bermain musik kalelun. Kebanyakan itu cuma meniru apa yang sudah pernah ditunjukkan atau dipraktikkan oleh orang-orang dulu. Kalau musik-musik lain ya tentu kan tuh jauh dari perbandingan. Dunia musik sekarang, biar kita kurang paham musik, luar biasa dari perkembangan. Tapi yang kita perhatikan,
yang bikin dia unik tuh musik-musik sekarang justru karena dorong babale menggali musik-musik lokal. Dorang tambah unsur-unsur lokal, kemudian lahir seolah-olah lahir aliran baru. Itu yang kita pahami. Akhirnya dorang kawinkan antara musik yang dorang bilang musik modern dengan musik-musik lokal. Misalnya ada suara-suara tertentu yang meniru musik-musik lokal. Saya pikir musik kalelon juga boleh. Jadi ada yang murni bermain cuma gitar misalnya, silakan terus dengan aliran itu. Ada yang mau bermain misalnya, ada juga yang padukan dengan gitar ukulele, kemudian pakai harmonika, silakan terus dengan itu. Ada juga yang mungkin mau kembangkan yang lebih baru, silakan. Tapi tetap pertahankan tuh dalam waktunya. Jangan sampai tinggalkan atau skill bermain cuma gitar sendiri itu jangan sampai tinggalkan. Orang petau kamari dah. 70-an so keluar ni lagu kalelon dulu. Sebelum dorang Om, siapa-siapa Jawa bermain di Tonde? Dorang Martin Wongkar. Martin Wongkar. Tapi yang bentuk pertama-tama kan apa? Wakan. Wakan baru tareran sana. Ini kalelon ini. Ya, orang tahu Pak ini. Orang tahu kamari. Dari kok orang tahu lagu-lagu dari tahun 70-an. Baru turun 4 orang, mulai mapalus Pak. Karena orang mapalus kan mapalus mau orang banyak. Dengar-dengar palus jadi hobinya nih loh orang. bermain sampai saya belajar. Ya namanya hobi, belajar sendiri. Oh, belajar sendiri. Siapa suka belajar sekali loh? Apa? Karena kan kalau mau dengar orang tua kalau orang bersalah, semuanya teringat dah. Oh, semuanya orang udah melawasi orang tua. Ini di kalung ini kan banyak arti. Jadi, kenapa orang traumanya ini no? Menghibur, supaya ada pemarah. Ya, itu lagu udah bikin sendiri itu memang so ada tuh lagu. Memang so ada. Orang iko. Kalau tuh apa nami roong belum ada nggak ada di mana-mana, bekaset nggak ada. Cuma di Tonde itu lagu itu. Oh,
Kampung ini biar cuma gunung kosong itu orang di tengah hutan lalu mencari cuma cari tikus udang pipising itu udang. Lingan masih matuari mantar wali-wali karuyana kasih matuari matu sima esa-esaan kumantaro kami Menti moyang raya Mae tanda sematuari Caka bisa mekarende Oh empuwa ilan Teirana maya Sewangko-wangko pasiri-siri Tayang-wayang kawang kurang Lingai masih metuari Kumantaro wali-wali Karuyana kasih matuari matu sima esa-esaan Kumantaro kami Menti moyang raya Mawe tanda sematuari Caka bisa mekarende
Jadi menurut kita kalau misalnya musik kalelon digarap secara modern itu sebenarnya bagus, karena setiap generasi kan punya minat atau ketertarikan sendiri terhadap musik kalelon. Dan memang kalau musik kalelon itu setiap generasi ada tapi tidak ada perubahan, akan ada semacam kejenuhan. Setiap generasi pasti dia dipengaruhi oleh musik yang ada di generasinya masing-masing. Maka walaupun dia tertarik dengan musik tradisional, ada saja musik di zamannya akan mempengaruhi ketertarikannya terhadap musik tradisional. Tapi tentu kalau kita pribadi sebagai pecinta musik kalelon, harus ada upaya juga melestarikan untuk musik kalelon yang lama. Artinya jangan tinggalkan juga tuh aliran yang lama, tetap harus dibawa sambil ada pengembangan. Apa usaha-usaha Anda dalam mempertahankan identitas kultural Minahasa dalam menghadapi tantangan zaman? Kalau kita pribadi, sebenarnya melakukan upaya-upaya pelestarian budaya lewat menghidupkan kembali kebiasaan atau tradisi-tradisi yang sudah ditinggalkan atau yang secara sepihak dianggap sesat. Tapi tentunya tradisi-tradisi itu yang masih bisa berfungsi dengan baik di masa sekarang. Salah satu yang kami lakukan, kita dan teman-teman itu membentuk komunitas yang bertujuan untuk melaksanakan pelestarian nilai-nilai kultural. Kalau di kampung sini ada kegiatan, ada organisasi, misalnya Sanggar Pemuda. Orang berusaha dengan sekuat tenaga, walaupun waktu kurang karena kebanyakan anggota itu mahasiswa, tapi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin atau di waktu-waktu luang yang kami rasa itu bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai kultural. Misalnya kalau di kampung sini ada kegiatan, misalnya dulunya orang suka minum saguer di kampung, orang biasakan kembali minum saguer. Atau misalnya dulunya orang suka makan di meja panjang alas dengan daun pisang, sekarang dihidupkan kembali tradisi itu. Atau dulunya orang suka makan makanan-makanan yang bilang suka ketinggalan zaman, orang hidupkan kembali. Tapi memang perlu ada wadah, ada organisasi. Kalau misalnya cuma dibiasakan mulai dari keluarga, dia kurang menyebar. Tapi tetap orang juga mulai dari keluarga, sambil membentuk komunitas atau organisasi supaya juga tradisi ini boleh dilihat oleh orang lain, dan tidak menutup kemungkinan orang juga bisa melakukan hal yang sama. Pokoknya cara-cara itu dirasa boleh tradisi-tradisi atau nilai-nilai lama itu bisa hidup kembali. Misalnya makan di daun tadi itu
bukan mengajak orang untuk kembali menggunakan gaun dan tidak lagi menggunakan piring, tapi nilai-nilai kesederhanaan sebenarnya. Supaya suatu saat nanti memang orang tidak memiliki lagi peralatan-peralatan modern, tidak kaku untuk tidak risih untuk menggunakan cara-cara yang tradisional. Atau misalnya bahasa-bahasa di sini yang lokal yang orang sejarah pakai, orang hidupkan kembali. Memang banyak sih tuh kegiatan yang orang bikin, menulis buku dalam bahasa Manado atau dalam bahasa kontemporan, mencari lagu-lagu tua untuk dinyanyikan lagi, atau tradisi-tradisi pakaian adat yang jarang digunakan untuk pakai dulu. Bukan karena ingin meninggalkan yang modern, tapi ingin ada alternatif lain. Jadi bergantung atau melekat dengan apa yang ada sekarang, membangkitkan juga kebanggaan terhadap kreativitas lokal.
karena kadang-kadang terulang-ulang. Jadi itu pertanyaan pertama itu tuh apa kalelon? Kalau kalelon, kalau orang tua, orang lagu atau bahasa lagu kesayangan, lagu bahasa apa tuh orang, entah pun dimotorin kamar, patron pe selatan tetap sama kalelon, nanti suka-suka di zaman dulu. Kok habis itu di zaman lagu pertama kali lagu-lagu tali, kedua semua tuh kalelon. Lagu tali itu bagaimana? Lagu tali ada sama dengan kalelon. Mirip. DP bahasa. Dia zaman nyanyi, zaman nangis tuh lagu zaman nyanyi. Sama nangis. Zaman nangis. Bayangkan kalau kalelon itu tersambung dari orang jauh, karena DP lagu itu seru sekali. Orang dari jauh berdekat, tidak punya kata. Karena orang bilang kalau sama ini ada par, beda yang sendiri-sendiri itu. Kalau kan sendiri-sendiri kadang-kala karena termenung di kebun, misalnya ini contoh di pertanian begitu, namanya sendiri ada tuh dapat pikir yang tuh serupa membawa stres. Karena menyanyi dengan tuh lagu-lagu orang tua itu dia langsung datang tuh ada roh bekerja sama yang ada teman yang orang menyanyi. Walaupun orang menyanyi melakukan untuk kalelon, itu kok menyanyi dengan perasaan lagu sendiri ya, itu bohong. Mau sakit hatinya nggak mungkin karena ya orang terhibur dan terampil lagu itu orang tua KPP pendapat. Sampai sekarang kalau orang yang nak kembangkan akan mau habis. So berjadi-jadi sekarang di Patorong Petonde Raya. Ini kakak bahasa sudah habis. Ini bahasa orang butuh angka. Kalau habis itu bahasa budaya habis di kalelon. Cuma kan kalau di lagu kalelon ada bahasa Suntembuan tuh. Iya, itu lah. Mar kalau kita dengar tadi ada tusuk campur lain. Mar kalau di sejarah bagaimana? Kalau dulu memang bahasa terus. Karena itu pergaulan dulu kan beda. Sekarang kan terbuka. Kalau pergaulan dulu, kadang kala orang kalau mau pasiar, mau meninjau di kampung orang, sejelas saja, sepaling jauh nado. Kalau sekarang di mana-mana, kalau orang ada modal, di mana-mana boleh orang pergi. Jadi itu orang yang nggak tahu, bisa orang tahu. Itulah orang. Orang Minahasa menggali dan tata dan cari pendapat. Di situ orang bawa. Jadi budaya apa orang? Kita pernah dengar soal jadi kalelon dulu kalau orang menyanyi kalau pakai apa dong bilang tuh tali suasa. Oh, bahaya. Kalau tali zaman dulu. Bagaimana itu sebenarnya? Kalau tali suasa itu, ngana pakai benang katu ngana si ika di jendela orang di rumah, ngana tiba kita akan di jalan. Perempuan balumpat, jatuh dia. Mata patok nggak ada. Memang dilarang di setiap patronan patung di daerah Motoling. Dilarang. Yang di mana-mana tahu dilarang memang. Karena paling begitu. Ya cilaka kan. Jadi kalau di Tonde tahun berapa tuh kalelon memang? Dari tahun 70-an kamar. Sampai sekarang orang-orang mau kasih bangkit. Siapa tahu orang tuh adik-adik dengan anak, cucu, memahami. Karena kalau orang semua sampai sebrede, semua sampai 4 orang, ya sampai begini. Tapi kalau orang pe kemanakan, orang pe keluarga-keluarga yang atau siapa saudara yang suka mau dikembangkan sampai cucu cece. Di kalelon apa semua sebenarnya tuh di lagu kalelon itu? Apakah cuma sama deh? Kalau kita dengar kan ada soal masalah dari orang tua atau apa semua? Kebanyakan banyak begitu. Terbanyak sih. Kalau mama ada orang tua kasih sakit hati anak juga orang tua lagi. Cocok dengan atau sakit hati. Pikir sakit hati orang tua.
Nanti anak semua sadar sendiri dia makanya kita lagu. Kalau pergaulan muda-muda ada gitu. Ada. Oh kalian biasa di semua. Artinya kan tuh kan di murah-murah begini. Kadang-kala kita bergaul ini ya, artinya bergaul dengan klien perempuan toh. Si cowok ini dia mau bawa tuh cewek. Kadang-kala mungkin cewek kasih sakit hati toh. Di situ tuh bakarang lagu. Mal ada lagu yang rohani. Ada. Oh iya. Dia bilang rohani, Lagu-lagu itu tetap ada. semua ada. Tahun bilang tuh tadi tuh kalau dari tahun 70-an. Iya. Mau terus suka cari tahu soal di tahun 70-an bagaimana kung dapat keroncong? Apakah ada beli atau Ada buat sendiri. Ada buat sendiri. Menurut orang tua, ada bikin sendiri. Bagaimana kalau bikin sendiri bagaimana dia? Ambil kayu. Ambil kayu kita. Sebutan kayu kita. Kalau orang bahasa gunung kayu kita. Kayu kita. Kalau Ini bicara kalau soal di gunung. di bahasa lain kayu telur. Kalau dulu kalau yang budaya mungkin kayak telur. Kalau itu senar, Ya mungkin senar itu kalau senar itu dari Silakan. cuma tali senar yang tali bilang bikin sendiri boleh. ini kan ada tali begini. bawa bawa pancing kan? Iya pancing ikan, tali pancing ikan. Silakan tali apa? Kau boleh bikin. Sedang tali karung bisa jadi. Gulung putar karung plastik itu. Kalau plastik, DP karung plastik. Gulung. Jadi DP senar begini. DP lagu berapa? DP lagu. Jadi. Di tahun-tahun itu kalau tahun 70-an yang boleh bikin kalelon merata orang boleh bikin kalelon atau Bisa karena yang berbakat. Bisa. Asal berbakat. Kalau kita dah pegang juk di tahun 84. 86 tapi nenek mati Kita ada 88. 84 sampai Kita 88 so hobi. Semua yang dari hobi. kayu kita masih ada. Kayak kita ada sekarang banyak. Kalau mau bilang ada banyak di perkebunan. mau bikin gitar tuh kayak itu ringan bagus. Piringan, bukan refleks. Memang kayu memang jika bikin juk boleh baking. boleh bisa jadi. Artinya kurang produksi no ya mau. Cuma kalau bikin begitu kalau cuma itu Saya kasih yang cuma pahat-pahat biasa. kalau tahun baking nanti di bonsai terus tuh dia veteran nggak apa-apa. Dia ke kota-kota ini cuma berapa coba kali 5 dulu. Ini so jago 1, tuh. 2, 3, 4, 5. Paling jago Tapi 3. cuma sampai situ. Karena tujuh babaku jatuh makan rumah itu cuma nggak sampai di bawah. Jadi yang kita Kecuali gitar stem biasa. Macam-macam belum tetap sampai di bawah rumah baku jatuh. Kalau di DP kalelon asli sama dengan tuh wakana baking. Nyala sampai di bawah, cuma di atas. sama yang sistem yang tadi kita Sama tidak stem yang ada stem itu. Begitu stem itu. Nah, itu mau tanya tuh soal stem ada berapa? Hawaiian, Iwan, stem biasa, stem gitar itu. Kalau tuh stem Orang tahu. sama yang kita pakai Tahu orang. tadi, itu dia stem lain itu dia. Stem biasa 2. Karena kalau stem biasa memang gitar. Kalau sampai P bahasa sini. Kalau dia P2, kalau stem sama itu sama yang kita stem tadi. Apa itu? Sama di Hah? Kali berapa? kita rubah DP bass di atas. Bass begini di atas begini. Nih, cuma dia tuh dia rubah, dia tali ketiga kasihnya sedikit. Kalau pada stem gitarnya enggak, ini mesti dia kasih naik. Model dia ambil di model stem Hawaiian, jika tali ketiga. Model di stem Hawaiian. Kalau di atas enggak. Jadi tadi ada dengar ada stem apa? Lah, Iya, stem Manila. Itu. Manila ada ya. Hawaiian 1, Hawaiian 2 ada. Hawaiian 1 dan 2 ada. Parembangan. Ada Romangan. Rambangan. Biduan. DP itu stem itu DP cara bermain beda. Oh, beda. Ternyata sama. Atau Enggak. Ada yang mirip, ada tidak. Kong dia sama dengan
ada DP lagu khusus dia bermain DP stem itu atau itu lagu DP nada lagu Kalau sama kalau stem biasa, stem gitar memang itu sama lagu sama lagu ya apa Eh, selalu tahu sama lagu. main itu dalam stem itu. Tapi kalau ini tahu kan ya mungkin jadi toh main nektar. Kalau juk itu tergantung DP stem. Juk biar dia 5 tadi kalau stem gitar Bisa. sama aja lagu dia ada. Saya lihat tahu stem. Maka kalau stem Hawaiian 1, Hawaiian 2, B2 Rambangan, stem Manila 5 stem itu. Dia cuma ada lain kali kebanyakan lagu kalelon dia. Lagu kalelon yang lagu-lagu rohani. Zaman dulu. itu kalau kalelon memang asli Minahasa atau- Asli. Minahasa. Kalelon. Memang asli Minahasa. Kalau sekarang kan salon so ada so DP minor yang DP keyboard toh. Nah, kalau dulu kan ya nggak ada. Mau cari di mana selain juk? Kalau Orang dulu, hiburan. Toh, kalau dulu ambil orang dulu kayu, cuma tinggal kita setahu kita kopi kayu. di pertigaan di perempatan menyanyi, menghibur. Tapi orang itu berkumpul karena sesuai lagu kata orang sayang lagu. Oh kasihan DP menyanyi bagus. Rasa sejuk begitu dari orang jauh orang datang kamari biar dia suka sono kalau dia dengar bagus tetap di kamari. Orang kan menyanyi pada waktu itu yang kita Riki dari tahun 88 kemarin kita setahu kita di pertigaan di perempatan itu kalau orang waktu itu bawa tape 3 baterai 3 baterai kalau menurut kita yang kita bawa orang menyanyi di bawah dan di pertigaan di perempatan. Teman-teman rapat biar dia suka solo dia kita mau pergi di hiburan walaupun sejauh malam tapi yang namanya anak muda kelar di rekreasi dan di tampak-tampak rame datang kamar di daripada kata so tertutup di tempat lain datang kamar di perempatan di keroncong. ya, artinya keroncong itu dia kan sebutan hari-hari gunung ini ke bahasa cerita gunung bahasa orang gunung. tapi budaya kan juk. pesan dan harapan dari yang pengalaman yang main juk atau keroncong for orang generasi muda-muda begini apa? Kan menurut orang bahwa yang berakal membudayakan bagi orang yang akal sehat pamer yang menuju orang suka toh Apa itu pesan for orang? Kalau sama ini baca bagus menjadi bagi kalau mau kasih bangkit dan terus orang tua lagi terus suka itu apalagi terus anak-anak terus suka itu. Tapi kalau sudah terus sama tuh alat tuh terus namanya makalelon nanti mau atur terus suara pada waktu itu 1, 2, 3 mah paling bagus suara 2, suara 3 sampai 4 itu kalelon top itu ke lagu. tapi minta maaf orang pada saat ini karena buru-buru ya persiapan tidak ada. Orang mau ada rencana mau bikin macam acara jadi tuh muda-muda orang mau main orang zaman musik tumpe zaman dan yang tua-tua main di kalelon. Misalnya bikin Kenapa di Layang bisa jadi? Kenapa di sini tidak jadi? Kenapa di kampung orang kita boleh gunakan, di kampung Sandri tidak? Toh? Kita di Broko sana sampai Tondano, Kandengan. Tiap orang panggil kita gunakan, tapi ada waktu. Nah, kenapa di kampung Sandri tidak? Toh? Kalau orang mau bangkitkan itu membangkitkan budaya makalelon patron pe selatan ini di Motoling ini memang dia dulu cuma Motoling sama tuh cinta kalelon bukan di Pasir Pantai Gunung, bagian rata-rata gunung. Tom pasok baru lain Motoling lain itu di setiap kecamatan berbeda-beda dobe lagu-lagu. Aku
Mayo mulai pacol sumosor kutung manembo saudara. Patenang ing sendang oreweta Ka